warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hubungan Pancasila sila ketiga dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki 5 sila yang mempunyai makna masing-masing. Kali ini kita akan membahas pada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bersatu. Satu yang dimaksud di sini adalah tidak terpecah. Sedangkan bersatu itu adalah suatu acara agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Lalu bagaimana hubungan sila ketiga dengan Undang-Undang Dasar 1945? Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maksud dari ini adalah implementasinya kita harus mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan sendiri dan kelompok. Maksud dari kepentingan negara yang dimaksud adalah seperti membayar pajak, meningkatkan sumber daya manusia. Perkenalkan, nama saya Indah Herdeka, saya dari kelas 10-5 nomor absen 11. Saya akan menjelaskan tentang pasal 27 ayat 3 yang berbunyi seluruh warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi maksudnya itu, pembelaan negara itu tidak hanya ditanggung oleh TNI saja, tetapi seluruh warga negara wajib menunjukkan sikap bela negaranya. Implementasinya yaitu tidak harus dalam medan perang dan tidak harus bersifat fisik, tetapi dapat diambil dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu contohnya saya sebagai seorang pelajar harus giat dan rajin dalam belajarnya. Karena dengan kita menuntut ilmu, kita dapat membentuk generasi bangsa selanjutnya dengan harapan salah satu di antara kita berhasil menjadi seorang pemimpin atau tokoh yang dapat berguna dan berpengaruh baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Nama saya Rajma Hilmiah. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Bendera merah putih merupakan bendera perjuangan bangsa dan sebagai simbol kemerdekaan yang dapat menjadi kekuatan untuk menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai bangsa besar negara kesatuan Republik Indonesia. Implementasinya tidak jauh-jauh dari kita sebagai seorang pelajar, yaitu mengikuti upacara dengan khidmat untuk menghormati perjuangan para pahlawan yang telah gugur. Nama saya Zahra Rostiani dari kelas 10-5, kelompok 3 PKM. Kali ini saya akan membahas pasal 36 UUD 1945. Bahasa negara, bahasa Indonesia. Indonesia adalah negara yang beragam, yaitu kaya akan agama, bahasa, ras, maupun sukunya. Sukunya melahirkan beberapa bahasa yang berbeda-beda sehingga harus ada penghubung berbagai alat komunikasi. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat menggunakannya sebagai alat komunikasi dengan suku lain sehingga memudahkan kita dalam berinteraksi. Perkenalkan, saya Irma Febriani. Perkenalkan, nama saya Farid Fajar dari X5. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui, pada cengkaman kaki burung Garuda terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan atau ciri khas bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Implementasi ini dapat diambil dari kehidupan di lingkungan sekolah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa Indonesia ini sangat beragam. Setiap orang pasti memiliki warna kulit maupun rambut yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini, maka sekolah pun menerapkan aturan penggunaan seragam sekolah agar tidak terjadi perbedaan yang dominan. Perkenalkan, nama saya Wulan Ramawati.
Lalu selanjutnya ada pada pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu adalah lagu kebangsaan negara Indonesia yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman pada tahun 1924 sebagai bentuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Implementasinya dari lagu kebangsaan ini adalah selalu dinyanyikan dalam momen-momen penting, seperti pada kompetisi olahraga Asia, pada kompetisi olahraga Asia tahun 2018 yang lalu, yaitu Asian Games yang diselenggarakan di Indonesia. Tujuannya agar masyarakat Indonesia itu kembali mengingat perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.